6 bulan setelah kutinggalkan Ardan karena selingkuh, ponselku berdering. Suara panik Maya, selingkuhan itu, menuntut, mantan suami kamu dalam perawatan darurat. Segera bawa uang 200 juta ke sini untuk perawatannya. Aku hanya menjawab, maaf, siapa? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Deru mesin kopi espresso di sudut dapur apartemen Kinar Anindita terdengar, seperti simfoni yang sempurna bagi telinganya. 6 bulan. 6 bulan sejak dokumen perceraiannya dengan Ardan Satya ditandatangani, mengakhiri 8 tahun pernikahan yang berakhir pahit, dan 6 bulan pula sejak Kinar berhenti berpura-pura bahwa dirinya baik-baik saja. Pagi itu, pada pertengahan bulan Juni, Jakarta menyambutnya dengan langit yang cerah. Kinar duduk di balkonnya yang mungil, menghadap pemandangan atap-atap kota, dengan laptop dan cangkir kopi di depannya. Di layar, spreadsheet finansialnya menunjukkan kurva hijau yang menanjak tajam. Sebagai seorang copywriter lepas yang kini secara eksklusif berfokus pada klien-klien korporat besar, penghasilannya jauh melampaui gabungan gaji dirinya dan Ardan dulu. Kebebasan finansial adalah pelumas terbaik bagi jiwa yang terluka. Selamat 6 bulan, Kinar, gumamnya, mengangkat cangkir kopinya pada matahari. Perpisahan mereka, yang dipicu oleh penemuan Kinar akan perselingkuhan Ardan dengan juniornya, Maya Kirana, terasa seperti amputasi yang diperlukan. Bukan hanya sakit, tetapi juga membebaskan. Selama bertahun-tahun, ia sibuk menutupi kekurangan Ardan, ambisi yang setengah jalan, keuangan yang ceroboh, hingga ia melupakan ambisinya sendiri. Ia membuka folder lama di laptopnya, melihat sebuah foto. Foto pernikahan mereka, senyum palsu di wajahnya yang terlalu tegang. Ardan saat itu tampak bersemangat, terlalu bersemangat, mungkin karena ia tahu ia akan tetap hidup liar di balik janji-janji suci. Kinar menekan tombol delete. Tidak ada lagi ruang untuk bayangan. Kinar bangkit, meregangkan tubuhnya. Pukul 9 adalah jadwal yoga daringnya. Saat melakukan pose warrior, ia merasakan kekuatan baru di kakinya. Ini adalah kekuatan yang dibangun dari nol, tanpa bergantung pada validasi atau janji-janji kosong seorang pria. Ia memiliki kendali penuh atas napas, tubuh, dan, yang terpenting, masa depannya. Setelah sesi yoga, ia membuka email untuk meninjau proyek barunya, sebuah kampanye pemasaran untuk perusahaan teknologi ternama. Proyek ini didapatnya berkat rekomendasi dari seorang pengusaha muda yang kini menjadi klien utamanya, Javier. Kinar tiba di kafe yang tenang di pusat kota, tepat waktu. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana panjang kaki yang elegan, memancarkan profesionalisme tanpa mengurangi kehangatan pribadinya. Pertemuan ini adalah yang kedua kalinya dengan Javier, untuk membahas secara rinci naskah kampanye yang akan mereka luncurkan. Javier sudah duduk di meja sudut, dikelilingi oleh sketsa dan mock-up produk. Usianya sekitar 2 tahun di atas Kinar, tetapi auranya tenang dan fokus. Ia adalah kebalikan dari Ardan, yang selalu bersemangat besar tetapi mudah buyar. Selamat pagi, Kinar. Naskahmu brilian. Kau berhasil mengubah data yang kering ini menjadi cerita yang ingin didengarkan orang. Puji Javier, menggeser tablet berisi revisi. Terima kasih, Javier. Data memang tidak berbohong, tetapi emosi yang menjualnya. Balas Kinar, tersenyum tulus. Mereka membahas alur naratif, pemilihan kata, dan anggaran. Kinar kagum pada etika kerja Javier yang sangat terperinci dan rasa hormatnya terhadap ide orang lain. Selama pernikahan, Ardan sering meremehkan pekerjaannya, menyebutnya sekadar merangkai kata. Kau tahu, Kinar, kata Javier sambil menyesap macanya, setiap kali aku melihat proyek ini berkembang, aku merasa kita punya sinergi yang luar biasa. Bukan hanya profesional, tapi juga. Javier terdiam sebentar, mencari kata yang tepat, intuitif. Kinar menanggapi dengan hati-hati. Ya, aku setuju. Memang penting punya partner kerja yang frekuensinya sama. Aku sangat menghargai itu. Meskipun Kinar merasakan sedikit gelombang energi yang menyenangkan dari pujian itu, ia segera menarik diri ke zona profesional. Ia tahu betapa mudahnya sinergi profesional melintasi batas pribadi.
Luka dari Ardan masih berfungsi sebagai perisai. Ia tidak ingin mengulang kesalahan, terutama membiarkan emosi mengganggu kemajuan yang telah ia capai. Baiklah, Javier. Aku akan selesaikan revisi minor ini malam ini juga. Kita bisa jadwalkan panggilan final cek besok, ujar Kinar, menutup laptopnya. Saat berpamitan, Javier menahan tangannya sesaat, gerakan yang tidak disengaja namun hangat. Aku senang bekerja denganmu, Kinar. Kinar meninggalkan kafe itu dengan perasaan gembira yang berbeda. Bukan euforia cinta, melainkan kepuasan yang didapat dari penghargaan sejati atas kerja keras. Ia mengingatkan dirinya, fokus pada karir. Pria bisa menunggu. Sore harinya, Kinar memutuskan untuk bekerja dari luar agar suasana lebih segar. Ia memilih sebuah coworking space yang baru dibuka, dekat dengan kawasan perkantoran tua. Saat sedang fokus menyunting kalimat, ia tanpa sengaja mendengar percakapan tegang dari sepasang pria yang duduk di meja sebelah, mengenakan setelan jas yang kusut dan tampak panik. Bagaimana bisa dia kabur begitu saja? Kita sudah berikan dia modal untuk masuk ke kripto abal-abal itu. Seharusnya dia bisa menutup utang dari pinjaman dana promosi. Gerutu pria berjas biru tua. Sabar, Rio. Ardan Satya tidak akan bisa menghilang begitu saja. Dia punya koneksi, dan yang terpenting, dia punya istri yang kaya, atau setidaknya mantan istri yang mapan. Kita harus cari tahu di mana selingkuhannya, Maya Kirana. Mereka pasti bersama, jawab pria lainnya dengan nada lebih tenang tetapi dingin. Mendengar nama itu, Ardan Satya, saraf Kinar seketika menegang. Jantungnya berdebar, tetapi nalurinya memerintahkannya untuk tetap diam dan terlihat tidak tertarik. Ia pura-pura serius membaca layar, sementara setiap kata yang diucapkan para pria itu terekam jelas di benaknya. Utang, dana promosi, kripto abal-abal, kabur. Kinar teringat alasan utama perpisahan mereka, bukan hanya perselingkuhan, tetapi juga kebiasaan Ardan yang selalu mengambil risiko finansial konyol tanpa berkonsultasi dengannya, bahkan sempat menggunakan sertifikat rumah mereka sebagai jaminan rahasia yang untungnya berhasil ia selamatkan tepat waktu saat mengajukan gugatan cerai. Bos sedang sangat marah. Dia tidak peduli Ardan ini sales director hebat atau apa. Hutangnya sudah melampaui batas. Dia akan dipaksa bayar. Bahkan kalau harus menjual organ tubuhnya, tutup salah satu pria itu, tertawa getir. Kinar mencengkeram pena. Perutnya mual. Jadi, bahkan setelah bebas darinya, masalah Ardan masih menghantuinya. Ia tahu Ardan memang punya banyak ambisi yang tidak realistis. Tetapi ia tidak menyangka level cerobohnya sampai melibatkan orang-orang berbahaya. Ia buru-buru mengemasi tasnya. Rasa penasaran ingin tahu lebih lanjut, tetapi rasa waspada dan jijik jauh lebih kuat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini bukan lagi urusannya. Ardan Satya kini menjadi tanggung jawab Maya Kirana, wanitanya yang baru. Ia melangkah keluar, tetapi bayangan wajah Ardan yang selalu penuh janji manis dan mata yang penuh perhitungan, kembali muncul. Ia berdoa dalam hati agar drama ini tidak pernah menyentuh kehidupannya lagi. 3 hari berlalu. Kinar berhasil mengubur kejadian di coworking space itu dalam tumpukan pekerjaannya. Ia bahkan sempat melakukan hiking singkat untuk menjernihkan pikiran, dan ia merasa sudah kembali ke jalurnya yang damai. Malam itu, sekitar pukul 20.30, Kinar sedang bersantai di sofa, membaca naskah film sambil menikmati teh chamomile. Ponselnya berdering. Nomor asing, tanpa nama. Biasanya ia mengabaikan nomor tak dikenal. Tetapi entah mengapa, kali ini ia merasa harus mengangkatnya. Halo, suara Kinar terdengar tenang. Suara di seberang terdengar serak, parau, dan sangat panik, campuran histeris dan tuntutan. Kinar, ini aku. Maya. Cepat, dengarkan aku baik-baik. Ardan kecelakaan parah. Dia diicu, kritis. Biaya perawatannya gila-gilaan, dan rumah sakit di sini tidak mau melanjutkan tindakan jika tidak ada deposit minimal. Kinar terdiam sejenak. Ia tidak merasakan lonjakan kesedihan, hanya rasa kebas dan dingin. Maya melanjutkan, napasnya tersengal. Kau harus bantu, Kinar. Kau tahu kan, dia tidak punya asuransi yang memadai lagi, dan semua asetnya sudah dipakai untuk menutupi utang-utang. Aku sudah kehabisan akal. Aku butuh 200 juta rupiah sekarang juga, atau dia bisa.
Suara Maya pecah. Kinar memejamkan mata. 200 juta. Jumlah yang konyol, seolah ia adalah bank pribadi Ardan. Ia membiarkan keheningan menguasai saluran telepon selama beberapa detik. Ia merasakan semua kemarahan dan rasa sakit yang ditahan selama berbulan-bulan kembali mendidih. Ia ingat bagaimana Ardan menatap matanya saat mengakui perselingkuhan itu, tanpa penyesalan, hanya rasa lelah karena harus berbohong. Suara Maya terdengar lagi, kali ini lebih mendesak dan menuntut, seolah Kinar masih terikat pernikahan dengan Ardan. Kau masih peduli, kan? Kau mantan istrinya. Kau tidak mungkin membiarkan dia mati di sana hanya karena uang. Kinar akhirnya membuka mulutnya. Ia berbicara dengan nada yang sangat datar, tanpa emosi, seperti seorang resepsionis yang menjawab panggilan salah sambung. Maaf, Kinar menjeda, menekankan setiap kata itu agar terdengar jelas. Siapa? Kinar tidak menunggu jawaban. Ia menekan tombol merah, memutuskan panggilan. Telepon itu segera berdering lagi, berkali-kali, disusul pesan teks yang membanjiri notifikasi. Kinar hanya menatap layarnya yang berkedip. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya rasa lelah yang luar biasa. Ia mengambil ponsel itu, mematikan mode deringnya, dan meletakkannya terbalik di atas meja. Drama telah menemukan jalannya kembali. Malam itu, Kinar tidak bisa tidur. Bukan karena khawatir akan nasib Ardan, tetapi karena marah pada keberanian Maya. Bagaimana bisa Maya, wanita yang telah menghancurkan pernikahannya, kini berani menuntut uang darinya seolah mereka adalah teman lama yang berbagi beban? Pagi harinya, Kinar bangun dengan keputusan yang dingin. Ia tidak akan memberikan uang. 200 juta rupiah adalah hasil kerja kerasnya yang harus ia gunakan untuk masa depannya, bukan untuk menambah lubang hitam yang diciptakan oleh mantan suami dan selingkuhannya. Namun, ia juga tahu, mengabaikan total panggilan itu tidak akan menghentikan Maya. Drama ini akan terus berlanjut dan mengganggu ketenangan barunya. Kinar memutuskan untuk menghadapi masalah ini, tetapi dengan strateginya sendiri. Informasi adalah kekuatan. Kinar menghubungi Risa, mantan rekan kerja Ardan di perusahaan lamanya yang masih sering berkomunikasi dengannya. Riz, aku dengar kabar tidak enak soal Ardan Satya. Kebetulan aku sempat dengar gosip soal utang. Apa benar dia lagi bermasalah? Tanya Kinar santai. Risa, yang selalu suka bergosip, langsung menyahut. Oh, Kinar, kau tidak tahu? Setelah bercerai darimu, Ardan benar-benar kacau. Dia dipecat 2 bulan lalu. Bukan cuma dipecat, tapi karena ada masalah manipulasi data dan utang perusahaan yang dia coba tutupi. Perusahaan lama sudah menutup kasusnya diam-diam. Tapi gosipnya dia dikejar-kejar rentenir, karena investasi yang dia pakai dari utang pinjaman promosi itu. Parah, Kinar. Dia blacklist di mana-mana. Informasi Risa menguatkan apa yang didengar Kinar di coworking space. Ardan tidak kecelakaan karena murni nasib buruk. Ia kecelakaan saat sedang dalam pelarian atau karena tekanan besar. Kinar lalu menggunakan koneksi online lain yang lebih pribadi, seorang kenalan di bidang keuangan, untuk mencari jejak Maya Kirana. Dia menemukan bahwa Maya juga memiliki catatan kredit yang buruk dan baru-baru ini berhenti bekerja dari perusahaan lamanya tanpa pemberitahuan. Selama pencarian online, Kinar menemukan sebuah unggahan di media sosial dari seorang teman lama Ardan yang menyebutkan kecelakaan di sebuah jalan tol yang sepi, melibatkan mobil sedan hitam, mobil yang sama persis yang dimiliki Ardan. Dalam komentar, seseorang menyebut nama Rumah Sakit Eka Dharma, rumah sakit swasta premium di pinggiran kota. Kinar bersandar di kursinya. Pintu menuju drama ini terbuka lebar, tetapi kali ini, ia tidak akan masuk sebagai korban. Ia akan masuk sebagai penyidik yang cerdas dan berhati dingin. Kesimpulan Kinar, Ardan kritis, tetapi Maya meminta 200 juta rupiah bukan hanya untuk biaya rumah sakit. Sebagian besar uang itu pasti akan digunakan untuk melunasi utang yang mengancam keselamatan mereka berdua, atau mungkin hanya Maya sendiri. Maya menggunakan kondisi kritis Ardan untuk memeras orang yang paling dia benci, Kinar Anindita. Kinar melihat ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan dari Maya. Kinar membalas satu pesan, singkat dan resmi, seolah sedang membalas email yang tidak penting. Saya telah menerima pesan Anda.
Saya akan memverifikasi keadaan Ardan Satya dan status utangnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan hubungi saya lagi. Saya akan menghubungi Anda bila saatnya tiba. Kinar menekan tombol kirim. Ini adalah permainan kekuatan baru. Kinar telah mengambil kendali. Setelah pesan singkat Kinar terkirim, jeda singkat terjadi. Selama 2 jam, ponsel Kinar hening. Kinar tahu, keheningan itu hanyalah napas panjang sebelum badai. Maya Kirana sedang menyusun strategi baru. Dan benar saja. Malam harinya, serangan pesan dimulai lagi, kali ini dalam format teks panjang dan ancaman halus. Maya Kirana, pukul 25 sedih kau pikir kau siapa? Setelah semua yang Ardan berikan padamu selama 8 tahun, kau bahkan tidak mau membalas pesan. Dia sekarat. Dia dirawat di Rumah Sakit Eka Dharma, lantai 5, kamar tulip. Dokter bilang jika sore ini tidak ada pembayaran untuk alat bantu hidup, mereka akan melepaskannya. Maya Kirana, pukul 28 sedih aku tahu kau punya uang itu. Kinar. Aku tahu gajimu sebagai copywriter lepas sekarang gila-gilaan. Kau ingin melihat pria yang pernah kau cintai mati hanya karena 200 juta rupiah? Kau akan menanggung dosanya. Maya Kirana, pukul 20.15 sedih atau? Apakah kau ingin aku menghubungi semua klien barumu? Kau tahu, aku masih punya beberapa teman yang bisa menyebarkan cerita tentang mantan suamimu yang bermasalah. Bagaimana jika aku mengatakan kau masih terlibat dalam utang Ardan? Kinar membaca pesan-pesan itu di layar laptopnya, yang terhubung ke ponselnya. Ia menghela napas panjang. Ancaman itu konyol dan gegabah, tetapi mengandung sedikit potensi bahaya yang harus diatasi. Maya pasti putus asa. Ancaman untuk melibatkan klien barunya, terutama Javier, adalah yang paling mengganggu Kinar. Ia telah bekerja keras membangun reputasinya. Kinar bangkit dan mulai melakukan rangkaian meditasi singkat. Ia perlu menstabilkan emosinya agar tidak merespons Maya dari posisi defensif atau marah. Kemarahan adalah senjata Maya, ketenangan adalah perisai Kinar. Kinar membalas Maya, menjaga nadanya tetap profesional dan dingin, seperti seorang pengacara yang sedang berkorespondensi dengan pihak lawan. Kinar Anindita, pukul 21 sedih kepada Maya Kirana. Saya dan Ardan Satya telah bercerai secara sah 6 bulan lalu. Saya tidak memiliki kewajiban finansial apapun atas utang yang terjadi setelah perceraian, atau utang yang disembunyikan selama pernikahan. 2. Ancaman Anda untuk melibatkan klien profesional saya adalah tindakan pencemaran nama baik dan dapat saya laporkan. 3. Saya akan memverifikasi klaim Anda mengenai status darurat di RS Eka Dharma. Jika Anda berbohong atau memanipulasi informasi, saya akan mengambil tindakan hukum. Pesan itu berhasil menghentikan serangan pesan Maya, setidaknya untuk malam itu. Kinar sadar, ia harus bergerak cepat. Ia tidak punya waktu untuk drama berkepanjangan ini. Keesokan paginya, Kinar bertemu dengan sahabatnya, Dara, seorang konsultan keuangan yang sangat rasional. Mereka bertemu di taman kota, jauh dari kebisingan. Kinar menceritakan segalanya, dari panggilan Maya hingga ancaman utang yang melibatkan rentenir. Dara mendengarkan dengan serius. Ini bukan dilema uang, Nar, ini dilema moralitas yang menjebak, kata Dara, menyesap smoothie-nya. Secara hukum, kau bersih. Utang Ardan adalah utang pribadinya, apalagi utang rentenir dan investasi bodong. Kau sudah melakukan pemisahan harta yang jelas. Uang 200 juta rupiah itu, simpan saja. Aku tahu, Dara. Tapi, ada bagian kecil dari diriku yang merasa bertanggung jawab. Bukan sebagai istri, karena itu sudah berakhir, tapi sebagai manusia. Dia pernah jadi bagian hidupku. Dan Maya bilang dia kritis. Apakah aku sekejam itu membiarkannya mati di rumah sakit hanya karena harga diriku? Ujar Kinar, suaranya sedikit bergetar. Dara meletakkan cangkirnya dan menatap Kinar. Kau tidak kejam. Kau melindungi dirimu, Kinar. Dan lagi, ingat apa yang kau dengar. Maya butuh 200 juta rupiah. Padahal biaya Icu tidak mungkin segitu besarnya. Ini ada unsur manipulasi. Mereka butuh uangmu untuk membayar utang rentenir itu, dan mereka menggunakan Ardan yang kritis sebagai alat pemerasan. Jadi, kau sarankan aku tidak melakukan apa-apa? Tanya Kinar.
Aku sarankan kau bergerak cerdas, bukan emosional. Jika kau ingin menenangkan hatimu, lakukan apa yang menurutmu adil, bukan apa yang mereka tuntut. Bayar biaya minimum untuk memastikan Ardan stabil dan aman dari ancaman penagihan konyol, lalu segera pindahkan ke rumah sakit yang dikelola negara atau yang lebih terjangkau. Setelah itu, tutup bukunya. Itu adalah tanggung jawab terakhirmu sebagai manusia yang pernah mengenalnya. Usul Dara. Nasihat Dara menusuk logika Kinar. Kinar menyadari, dengan memberikan 200 juta rupiah, ia tidak hanya menyelamatkan Ardan, tetapi juga Maya, dan secara tidak langsung, mendukung kebiasaan buruk Ardan yang selalu mengandalkan orang lain untuk membersihkan kekacauan yang dia buat. Memberi semua uang itu adalah membiarkan diri Kinar dieksploitasi lagi. Kinar memutuskan. Ia akan mengikuti saran Dara. Ia akan memberikan bantuan yang manusiawi, bukan bantuan finansial yang akan disalahgunakan. Dengan keputusan yang sudah bulat, Kinar merencanakan kunjungannya ke rumah sakit Eka Dharma. Ia tahu ia tidak bisa datang sebagai dirinya sendiri atau sebagai mantan istri, ia harus menyamar. Kinar mengenakan pakaian kasual yang rapi, membawa tas kerja, dan menyamar sebagai rekan kerja dari kantor lama yang baru mengetahui kabar tersebut. Sesampainya di lobi RS Eka Dharma, Kinar segera menuju meja informasi. Saya ingin tahu kondisi pasien atas nama Ardan Satya, kamar tulip, lantai 5. Saya dari tim kerjanya, baru tahu kabar ini, kata Kinar dengan ekspresi prihatin yang ia latih di depan cermin. Petugas di meja informasi memeriksa sistem. Bapak Ardan Satya memang dirawat di ruang perawatan intensif, ICU, di lantai 5. Kondisinya stabil tetapi masih kritis. Diagnosa trauma kepala berat akibat kecelakaan mobil tunggal. Saat ini beliau berada di bawah pengawasan ketat. Bolehkah saya menengoknya? Atau setidaknya bertemu penanggung jawabnya? Tanya Kinar. Maaf, hanya keluarga inti yang diizinkan untuk melihat saat ini. Penanggung jawab administrasi saat ini adalah Nona Maya Kirana. Petugas itu melihat data. Namun, perlu diketahui, Nona, saat ini kami sedang mengalami kendala administratif. Ada penundaan pembayaran signifikan untuk biaya perawatan ICU awal. Jantung Kinar berdetak. Ini adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Ardan memang di sana, dan biaya memang belum dibayar. Namun, statusnya stabil tetapi masih kritis. Tidak ada indikasi bahwa ia akan dilepaskan dari alat bantu hidup sore ini, seperti yang diancamkan Maya. Maya berbohong untuk menekan Kinar. Kinar berterima kasih dan berjalan menuju lift, berpura-pura akan naik. Ia mengambil posisi di sudut yang tersembunyi, dekat deretan sofa pengunjung. Ia ingin melihat Maya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Kinar melihat Maya Kirana keluar dari lift. Penampilan Maya jauh dari citra junior kantor yang modis dan percaya diri yang pernah dilihat Kinar bertahun-tahun lalu. Maya tampak kuyu, rambutnya berantakan, dan ia mengenakan kaos yang sudah lecek. Lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya, dan ia membawa setumpuk map tipis. Kinar segera menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Maya berjalan ke sudut lobi yang lebih sepi, menjauh dari meja resepsionis, dan menelepon seseorang. Kinar, yang memiliki pendengaran tajam, mendekat perlahan, berpura-pura mencari sinyal ponsel. Aku bilang, aku tidak punya uang itu sekarang. Bekas istrinya itu sangat keras kepala. Dia malah menyuruhku memverifikasi status utang. Kalian tidak bisa melakukan itu pada Ardan. Dia sedang koma, teriak Maya, suaranya parau menahan tangis. Bekas istrinya itu sangat keras kepala. Kinar tersenyum tipis. Strateginya berhasil. Maya melanjutkan, aku sudah bilang, aku akan berusaha mendapatkan 200 juta rupiah itu. Tapi rentenir itu terus menagih. Kalian harus tunggu sampai Ardan sadar, baru kita bisa menjual aset-asetnya yang tersisa. Kinar mendapatkan informasi penting lagi. Maya berbicara dengan rentenir, bukan staf rumah sakit. Maya berencana menggunakan sisa aset Ardan untuk melunasi utang, bukan biaya rumah sakit. 200 juta rupiah yang diminta Kinar adalah jumlah total yang mencakup utang dan biaya rumah sakit, didominasi oleh utang gelap. Saat Maya menyelesaikan panggilan itu dengan wajah frustrasi, ia berjalan menuju mesin ATM.
Ia mengeluarkan uang seadanya dan kembali ke meja administrasi. Kinar bergerak cepat. Ia menghampiri meja administrasi tepat setelah Maya berjalan ke koridor yang sepi. Maaf, saya ingin menanyakan tentang pembayaran pasien Ardan Satya. Saya adalah rekan kerja yang ditugaskan perusahaan untuk mengurus administrasi, kata Kinar pada perawat administrasi yang bertugas. Perawat itu, yang melihat Kinar berpakaian rapi, segera menyambutnya. Oh, terima kasih banyak, Bu. Penanggung jawabnya, Bu Maya, baru saja membayar deposit kecil, tetapi itu hanya cukup untuk 2 hari ke depan. Kami sangat membutuhkan biaya perawatan Icu minimal. Berapa total biaya yang tertunggak dan dibutuhkan segera? Tanya Kinar, mengeluarkan kartu debitnya, berpura-pura siap membayar. Perawat itu menunjukkan sebuah faktur di layar. Untuk biaya darurat dan 5 hari perawatan Icu, totalnya adalah Rp65.450.000. Kinar menahan napasnya. Rp65 juta. Jauh sekali dari Rp200 juta. Perbedaan Rp134.550.000 adalah uang untuk utang dan untuk diri Maya sendiri. Baik, terima kasih. Saya akan melapor kepada atasan saya mengenai jumlah ini. Kami akan transfer segera, kata Kinar, mundur dengan sopan. Kinar mengendarai mobilnya menjauh dari rumah sakit Eka Dharma. Tangannya mencengkeram kemudi. Ia merasa dingin. Rasa marah terhadap Ardan dan Maya bukan lagi kemarahan yang membakar. Itu adalah kemarahan yang beku, murni, dan terarah. Ardan, bahkan di ambang kematian, masih menjadi sumber masalah yang mengeksploitasi orang lain. Maya, wanitanya, adalah penipu yang panik, memanfaatkan kebaikan hati Kinar. Kinar memarkir mobilnya di mal terdekat dan menelepon notaris pribadinya, Bapak Handoyo. Pak Handoyo, saya perlu konfirmasi segera. Dalam kasus mantan suami saya, Ardan Satya, jika ia meninggal atau lumpuh total dan masih memiliki utang besar yang melibatkan pinjaman non-bank, rentenir, apakah secara hukum saya dapat dituntut untuk melunasinya? Tanya Kinar. Sama sekali tidak, Bu Kinar. Perjanjian perceraian Anda jelas. Anda sudah melakukan pemisahan harta. Utang itu sepenuhnya tanggung jawab Ardan, dan jika dia meninggal, itu menjadi tanggung jawab harta warisannya. Jangan pernah, sekalipun, mengaku memiliki tanggung jawab atau memberikan jaminan atas utangnya, tegas Pak Handoyo. Kinar merasa lega. Ia legal, aman, dan kini berkuasa karena memiliki semua fakta. Malam itu, Kinar menyusun surat perjanjian. Ia menuliskan, berdasarkan konsultasinya dengan Dara dan fakta yang dikumpulkannya, ia akan melakukan pembayaran. Kinar mengirim pesan kepada Maya. Kinar Anindita, pukul 22 sedih Maya Kirana. Saya sudah memverifikasi. Saya tahu biaya rumah sakit yang sebenarnya adalah sekitar Rp65 juta, bukan Rp200 juta. Saya tidak akan menanggung utang rentenir Ardan. Namun, demi kemanusiaan, saya akan melunasi biaya administrasi yang tertunggak dan biaya yang dibutuhkan untuk 10 hari ke depan. Dengan syarat, 1. Saya mengirimkan uang langsung ke rekening administrasi rumah sakit, bukan ke rekening Anda. 2. Ardan Satya segera dipindahkan ke ruang perawatan kelas 3 yang lebih terjangkau, agar biaya ke depannya dapat ditanggung oleh fasilitas umum. Total yang akan saya transfer, Rp90 juta. Ini adalah sumbangan terakhir saya atas nama kemanusiaan. Jika Anda mencoba menolak, memeras lagi, atau menghubungkan saya dengan klien saya akan melaporkan Anda ke polisi dengan tuduhan penipuan, pemerasan, dan pencemaran nama baik. Putuskan sekarang. Ambil tawaran ini, atau Ardan akan dibiarkan diurus oleh sistem rumah sakit sesuai prosedurnya. Kinar menekan kirim. Dia membiarkan Maya merasakan tekanan. Kinar tahu, uang Rp90 juta itu, lebih dari biaya minimum yang diminta RS, cukup menarik bagi Maya yang putus asa. Sementara tuntutan untuk memindahkan Ardan akan memastikan drama biaya darurat ini berakhir cepat. Beberapa menit kemudian, ponsel Kinar berdering. Panggilan dari Maya. Kinar tidak mengangkatnya. Ia menunggu. Akhirnya, pesan masuk. Singkat. Menunjukkan betapa Maya berada di ujung tanduk. Maya Kirana, pukul 22.35 sedih baik. Lakukan saja. Kinar tersenyum puas. Dia telah memenangkan pertempuran kecil ini, menetapkan batas,
Dan yang paling penting, menunjukkan kepada Maya bahwa ia tidak lagi bisa ditipu atau diintimidasi. 90 juta rupiah untuk membeli ketenangan. Itu adalah harga yang pantas ia bayar untuk menutup bab ini selamanya. Pagi-pagi sekali, Kinar menghubungi administrasi Rumah Sakit Eka Dharma dan mengatur transfer dana sebesar 90 juta rupiah, menghususkan penggunaan dana tersebut untuk biaya perawatan Ardan dan biaya pemindahan ke kamar yang lebih terjangkau, dengan menyertakan catatan resmi dari notarisnya mengenai status perceraian mereka. Kinar kemudian menelepon Maya. Uang sudah ditransfer langsung ke administrasi rumah sakit, ujar Kinar tanpa basa-basi. Selanjutnya, segera urus pemindahan Ardan ke ruang perawatan yang saya sebutkan. Ini sudah selesai. Terima kasih, Kinar. Suara Maya terdengar lemah, tanpa rasa permusuhan. Tapi, apa kau tidak ingin tahu siapa yang mengejar utang Ardan? Itu jauh lebih besar dari 200 juta rupiah. Mereka berbahaya. Itu bukan urusan saya, potong Kinar tajam. Itu adalah konsekuensi dari pilihan Ardan, dan sekarang menjadi tanggung jawab Anda sebagai penanggung jawabnya. Uruslah dia dengan baik. Jangan hubungi saya lagi. Kinar menutup telepon dan memblokir nomor Maya. Merasa beban berat terangkat, Kinar pergi ke kantor Javier. Mereka punya tenggat waktu ketat untuk meluncurkan kampanye mereka. Javier menyambutnya dengan senyum hangat. Namun, ketika Kinar duduk, Javier tampak agak cemas. Kinar, maafkan aku harus bertanya ini, tapi, apakah kau baik-baik saja? Kemarin aku sempat mendengar sedikit perbincangan di lobi rumah sakit tempat sepupuku dirawat. Aku dengar namamu disebut-sebut dalam nada yang tidak menyenangkan, tentang utang dan mantan suami. Kinar terkejut. Javier melihatnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan drama ini, terutama dari seseorang yang mulai ia hargai secara profesional. Kejujuran adalah satu-satunya cara untuk membersihkan nama baiknya. Aku akan jujur, Javier, Kinar memulai, nadanya tenang. Itu memang tentang mantan suamiku, Ardan Satya, dan wanita yang bersamanya. Ardan mengalami kecelakaan serius dan dia terlilit utang besar sebelum perceraian kami, yang baru terungkap sekarang. Wanita itu, Maya, mencoba memanipulasiku untuk membayar utang rentenir Ardan yang jumlahnya sangat besar, dengan menggunakan kondisinya di rumah sakit sebagai alat. Aku baru saja membayar biaya rumah sakit yang sebenarnya, 90 juta rupiah, untuk memastikan dia stabil, dan aku menutup semua komunikasi dengannya. Aku telah memastikan secara hukum bahwa aku tidak terkait dengan utang tersebut. Javier mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan rasa hormat, bukan keraguan. Terima kasih sudah jujur, Kinar. Aku menghargai kejujuranmu. Aku tidak akan pernah menilai integritasmu berdasarkan kekacauan yang dibuat mantan suamimu. Aku tahu kau profesional. Lagi pula, Javier tersenyum sinis. Siapa yang ingin berurusan dengan rentenir? Itu jelas bukan urusanmu. Dukungan Javier bukan hanya melegakan, tetapi juga memberinya kekuatan baru. Kinar merasa ia tidak sendirian dalam menghadapi sisa-sisa kehancuran pernikahannya. Namun, pembicaraan Javier tentang rentenir mengingatkan Kinar. Siapa sebenarnya yang mengejar Ardan? Dan mengapa Maya begitu panik? Jumlah utang ini, berdasarkan desas-desus, tampaknya jauh melampaui 200 juta rupiah. Kinar memutuskan, untuk benar-benar menutup bab ini, ia harus tahu seberapa besar bahaya yang telah ia hindari. Ia harus memverifikasi cerita di balik utang gelap Ardan. Meskipun Kinar telah membayar tagihan rumah sakit dan memblokir Maya, pikiran Kinar tidak tenang. Keputusan yang dibuat oleh Ardan untuk terlibat dengan pinjaman gelap menunjukkan tingkat keputusasaan yang tidak pernah ia duga. Untuk tidur nyenyak, Kinar harus memahami ancaman apa yang telah ia hindari. Kinar memutuskan untuk menggali lebih dalam, bukan untuk membantu Ardan, tetapi untuk memproteksi dirinya sepenuhnya di masa depan, terutama setelah Javier, dan mungkin orang lain, mengetahui tentang drama ini. Kinar menghubungi Risa lagi, mantan rekan kerja Ardan. Kali ini, ia meminta Risa untuk memberinya kontak seorang debt collector, atau seseorang di lingkaran Ardan yang mungkin tahu tentang utang tersebut. Risa awalnya enggan, tetapi Kinar meyakinkannya bahwa ini adalah masalah proteksi diri dari potensi bahaya. Aku tahu Ardan sering berhubungan dengan orang-orang di luar perusahaan yang menawarkan investasi cepat,
di bidang properti dan kripto, kata Risa. Coba hubungi Bima. Dia pernah bekerja sama dengan Ardan dan dia tahu jaringan utang yang dipakai Ardan untuk menutupi kerugian awalnya. Kinar menghubungi Bima. Setelah meyakinkannya bahwa ia hanya ingin tahu seberapa jauh utang itu, agar ia bisa membuat laporan polisi untuk memproteksi diri, Bima akhirnya membuka suara. Ardan tidak hanya berutang pada rentenir kecil, Kinar. Dia berutang pada sindikat yang sangat terorganisir. Jumlahnya mendekati 1 miliar rupiah saat dia kecelakaan. Ungkap Bima, suaranya terdengar takut bahkan melalui telepon. Kinar tertegun. 1 miliar. Permintaan Maya 200 juta rupiah, hanyalah setetes air di lautan utang. Utang ini pasti terjadi karena Ardan mencoba menutup kerugian dari utang sebelumnya, menciptakan siklus yang tidak berujung. Dia menggunakan apa sebagai jaminan? Tanya Kinar. Dia menjaminkan semua yang dia miliki, termasuk saham di perusahaan yang dia tinggalkan, dan beberapa aset lain. Tapi yang paling fatal, dia menggunakan alamat rumah lamanya, alamat kalian, Kinar, untuk beberapa dokumen pinjaman. Dia bilang dia punya cara untuk memanipulasi tanda tangan mantan istrinya, karena dia masih punya fotokopi semua dokumenmu, kata Bima. Meskipun Kinar telah mengganti alamatnya, menggunakan alamat lama untuk dokumen utang adalah tindakan kriminal yang bisa menyeretnya ke dalam penyelidikan. Kemarahan Kinar membara. Ardan tidak hanya selingkuh, ia juga berusaha menghancurkan stabilitas Kinar bahkan setelah mereka berpisah. Beberapa hari kemudian, Kinar menerima kiriman. Sebuah amplop coklat tebal tanpa pengirim. Di dalamnya, ada 3 lembar surat penagihan utang yang ditujukan kepada saudara Ardan Satya dan atau Sdri Maya Kirana, dengan total tuntutan pembayaran yang mendekati 800 juta rupiah, ditandatangani oleh sebuah entitas bernama Global Konsultan Solusi, nama samaran untuk sindikat rentenir. Ternyata, Maya tidak hanya mencoba memeras uang Kinar, tetapi juga mencari cara untuk memindahkan beban utang itu secara legal, atau setidaknya secara koersif, kepada Kinar. Entah bagaimana, Maya mendapatkan alamat baru Kinar, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya putus asa, tetapi juga berbahaya. Kinar tahu ia harus berhadapan langsung dengan Maya, bukan melalui telepon yang mudah dihindari, tetapi tatap muka. Ia harus mendapatkan pengakuan dari Maya untuk memperkuat posisinya di mata hukum. Kinar mengirim pesan singkat ke Maya, menggunakan email profesionalnya agar terlihat resmi dan mengancam. Kepada Maya Kirana, saya menerima surat penagihan utang atas nama Ardan Satya dan Anda. Saya ingin bertemu Anda hari ini, di tempat publik, untuk membahas dokumen ini. Jika Anda menolak, saya akan menyerahkan dokumen ini kepada polisi dan menuduh Anda sebagai kaki tangan dalam penipuan finansial Ardan. Pukul 14 di The Gallery Cafe. Sendirian. Pukul 14. The Gallery Cafe ramai, dikelilingi oleh kaca yang transparan, tempat yang sempurna bagi Kinar untuk merasa aman. Maya datang dengan wajah cemas, matanya tidak berani menatap Kinar secara langsung. Ia terlihat lebih kurus dan kelelahan. Kinar langsung menyodorkan surat penagihan utang itu di atas meja. Jangan buang waktu, Maya. Aku tahu total utang Ardan mendekati 1 miliar. Aku tahu kau meminta 200 juta rupiah bukan untuk biaya rumah sakit, tetapi untuk setoran awal, agar para rentenir itu tidak mengancammu lebih jauh. Benar, kan? Maya terdiam, menggerakkan tangannya yang gemetar di atas cangkir teh. Aku tidak bermaksud membohongi kamu soal biaya rumah sakit. Tapi uang itu sangat mendesak. Kalau tidak, mereka mengancam akan menyebarkan foto-foto dan video Ardan yang memalukan ke media sosial. Aku panik. Bukan hanya foto dan video, Maya. Mereka mengancam akan menggunakan alamat dan dokumen lama Ardan untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Kau tahu itu, kan? Desak Kinar, suaranya rendah dan tajam. Maya akhirnya ambruk. Air matanya menetes. Ya, aku tahu. Ardan sudah menjual segalanya. Dia menjual mobilnya sebelum kecelakaan, tapi uangnya habis untuk menutupi utang-utang kecil. Saat dia kecelakaan, aku baru sadar bahwa semua asetnya sudah dipakai. Aku tidak tahu harus meminta kemana lagi. Hanya kau satu-satunya orang yang mungkin masih punya rasa kasihan padanya. Kasihan? Setelah kau menghancurkan pernikahan kami,
merampas kehidupanku selama 8 tahun, dan sekarang kau datang memohon kasihan untuk pria yang kau perebutkan itu. Kinar menggelengkan kepala, bukan karena marah, tetapi karena kasihan yang dingin pada kebodohan Maya. Utang itu bukan hanya utang Ardan. Aku juga terjerat, Kinar. Aku ikut menandatangani beberapa pinjaman yang Ardan yakinkan padaku akan menghasilkan untung besar. Jika dia mati, seluruh utang itu jatuh padaku. Aku tidak akan pernah bisa melunasinya. Akunya, suaranya serak. Kinar menarik napas. Dia akhirnya mendapatkan pengakuan yang dia butuhkan. Maya terlibat langsung dan utang itu bukan hanya untuk Ardan, tetapi juga untuk Maya sendiri. Kinar menatap Maya. Mata Kinar kini memancarkan rasa superioritas yang tenang. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun lagi untuk utang itu, Maya. Dan kau tahu mengapa? Karena ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Kau memilihnya, kau mendapatkan utangnya. Kau memilihnya, kau mendapatkan kebohongan finansialnya. Maya mencoba memutar balik cerita, mencari simpati terakhir. Ardan, dia sangat menyesal. Sebelum dia koma, dia sering memanggil namamu, Kinar. Dia bilang dia merindukan kedamaian yang dia rasakan saat bersamamu. Dia bilang dia tahu kau yang terbaik, dan dia telah melakukan kesalahan besar. Kinar tertawa, tawa yang kering dan pahit. Aku sudah selesai dengan drama penyesalan Ardan. Itu adalah kartu mati, Maya. Kau hanya menggunakan nama Ardan untuk memeras. Aku tahu persis jenis manipulasi seperti apa yang dia lakukan. Kau tahu dia pengecut, dan kau mengira aku cukup bodoh untuk terjerat lagi. Tolong, Kinar. Tolong bantu aku. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku takut pada orang-orang itu, pinta Maya, suaranya memelas. Aku akan membantumu, Maya, kata Kinar, dan Maya langsung mengangkat kepalanya penuh harap. Aku akan membantumu dengan satu cara, aku akan mengajarkanmu konsekuensi. Aku akan memberimu salinan surat penagihan utang ini, dan aku sarankan kau pergi ke polisi atau pengacara. Aku akan memberi kesaksian bahwa kau mencoba memeras uangku. Dengan begitu, kau akan mendapatkan perlindungan hukum, dan kau bisa membersihkan dirimu dari utang ini, atau menghadapi konsekuensinya sendiri. Kinar mengeluarkan salinan surat-surat penagihan itu, dan meletakkannya di depan Maya. Pilih. Dihadapkan pada rentenir sendirian, atau dihadapi oleh hukum yang bisa melindungimu. Jangan pernah lagi melibatkan namaku. 90 juta rupiah itu adalah untuk Ardan hidup agar dia bisa menghadapi utangnya saat sadar nanti. Bukan untuk membiayai pelarianmu. Kinar bangkit. Ia telah memenangkan konfrontasi ini. Maya yang percaya diri dan sombong kini, hanya tinggal seonggok keputusasaan yang tertangkap basah. Saat Kinar berjalan menuju pintu keluar kafe, ia merasakan seseorang memanggil namanya. Kinar. Itu Jafir. Ia sedang duduk di sudut yang agak tersembunyi, melakukan pertemuan dengan timnya. Kinar terdiam. Ia tidak menyadari Jafir ada di sana. Jafir mendekat. Timnya mengikuti dari belakang, tampak terkejut. Aku tidak bermaksud menguping, Kinar, tetapi aku mendengar sebagian besar percakapan yang sangat teh. Jafir mencari kata yang tepat. Intens itu. Aku sangat menyesal kau harus melalui semua ini. Maya, yang melihat Jafir mendekat, segera menutupi wajahnya dengan tasnya dan melarikan diri, berlari keluar dari kafe. Kinar menarik napas lega. Kau melihatnya, Jafir. Ini adalah kekacauan yang harus aku bersihkan. Untungnya, sekarang sudah berakhir. Kinar, orang itu jelas menipu dan mengancammu, kata Jafir, nadanya protektif. Dan kau menghadapinya sendirian, dengan begitu tenang dan strategis. Aku tahu kau bilang kau sudah membersihkan namamu secara hukum, tapi aku khawatir. Orang-orang yang berurusan dengan utang miliaran dan rentenir itu tidak akan berhenti begitu saja hanya karena kau memblokir nomor telepon. Kinar tersentuh oleh perhatian Jafir. Itu adalah perhatian yang tulus, bukan basa-basi. Aku punya koneksi hukum yang sangat baik, Kinar. Mereka bisa melihat detail dokumen-dokumen itu dan memberimu perlindungan hukum yang diperlukan. Aku tidak ingin ini mengganggu konsentrasimu pada kampanye kita yang akan segera diluncurkan. Tolong, biarkan aku membantumu mengurus ini agar tuntas 100%, tawar Jafir.
Kinar melihat ketulusan di mata Javier. Kinar tidak lagi melihatnya hanya sebagai klien. Ia melihatnya sebagai sekutu, seseorang yang melihat kekuatannya di tengah drama, bukan kelemahannya. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam masalah yang begitu kotor, Javier. Aku sudah terlibat, Kinar. Aku mendengar ancaman itu. Aku melihat bagaimana wanita itu memerasmu. Aku lebih khawatir jika aku membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Biarkan pengacaraku memastikan bahwa tidak ada tuntutan hukum terkait utang yang bisa dialamatkan padamu, bahkan di masa depan, desak Javier. Akhirnya Kinar mengangguk, melepaskan sebagian bebannya. Baiklah, Javier. Aku terima bantuanmu. Tapi ini murni profesional, ya? Aku tidak mau ada utang budi di luar ini. Javier tersenyum, senyum yang menghangatkan. Tentu saja, Kinar. Aku janji. Murni profesional untuk saat ini. Kinar menyerahkan salinan surat penagihan utang itu kepada Javier. Dengan dukungan profesional ini, Kinar yakin, bab Ardan Satya akan benar-benar selesai. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak hanya selamat dari perceraian, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih cerdas. Dengan bantuan koneksi hukum Javier, Kinar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memproteksi dirinya dari segala potensi tuntutan yang mungkin timbul dari utang gelap Ardan. Pengacara Javier, seorang spesialis dalam hukum korporat dan kriminal finansial, memeriksa dokumen penagihan utang dari Global Konsultan Solusi dan membenarkan kekhawatiran Kinar. Dokumen ini sangat agresif, Bu Kinar, ujar pengacara itu dalam pertemuan virtual. Meskipun utang ini tidak sah secara perbankan, sindikat seperti ini sering menggunakan tekanan koersif dan ancaman pidana. Karena mantan suami Anda, Ardan Satya, menggunakan alamat lama Anda untuk beberapa kontak dan diduga memalsukan beberapa dokumen, kami akan mengajukan dua hal. Laporan polisi resmi terhadap sindikat tersebut dan Maya Kirana atas percobaan pemerasan dan ancaman, serta surat pengesahan notaris yang menegaskan bahwa Anda, Kinar Anindita, tidak memiliki hubungan finansial, legal, atau jaminan atas segala utang yang dibuat oleh Ardan Satya sejak tanggal perceraian sah. Kinar setuju tanpa ragu. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang integritas dan martabatnya. Dia telah menutup buku pernikahan, dan dia berhak menutup buku utang Ardan juga. Dalam laporannya, Kinar menyertakan rekaman percakapan yang ia lakukan dengan Maya, di mana Maya secara implisit mengakui utang rentenir dan manipulasi biaya rumah sakit. Kinar juga melampirkan salinan transfer 90 juta rupiah ke Rumah Sakit Eka Dharma, dengan tujuan spesifik untuk biaya perawatan, menunjukkan bahwa ia hanya bertindak atas dasar kemanusiaan dan bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara finansial. Javier berada di samping Kinar selama proses ini, bukan hanya sebagai pendukung moral, tetapi juga sebagai penghubung logistik. Kinar melihat betapa tenang dan efektifnya Javier dalam krisis, kontras tajam dengan Ardan yang hanya pandai menciptakan krisis. Kau berani sekali melangkah sejauh ini, Kinar, kata Javier setelah sesi konsultasi dengan pengacaranya. Aku belajar dari masa lalu, Javier. Mengabaikan masalah hanya membuatnya tumbuh besar. Satu-satunya cara untuk bebas adalah menghadapinya, menetapkan garis batas, dan menggunakan hukum sebagai perisai, jawab Kinar tegas. Tindakan hukum ini adalah paku terakhir pada peti mati drama Ardan Satya. Dengan surat pengesahan notaris di tangan, Kinar akhirnya merasa benar-benar terlindungi. Meskipun sudah dilindungi secara hukum, Kinar menyadari bahwa ia memerlukan penutupan emosional. Ia tidak ingin Ardan menjadi hantu yang terus menghantui ketenangan barunya. Beberapa hari setelah mengajukan laporan resmi, Kinar memutuskan untuk mengunjungi Ardan. Ia pergi sendiri, tanpa ditemani Javier atau Dara. Ia tidak pergi sebagai istri yang sedih atau mantan istri yang marah. Ia pergi sebagai seseorang yang siap melepaskan masa lalunya. Di Rumah Sakit Eka Dharma, Ardan telah dipindahkan ke ruang perawatan kelas 3, seperti yang diminta Kinar. Ruangan itu lebih sederhana, tanpa kemewahan, tetapi bersih dan memadai. Ardan terbaring tak bergerak di tempat tidur, ditopang oleh alat medis dasar. Wajahnya pucat, dipenuhi memar ringan, tetapi yang paling mencolok adalah ketenangan palsu di wajahnya, karena ia koma dan tidak lagi tegang oleh janji dan utang. Perawat mengizinkan Kinar masuk sebentar. Kinar duduk di kursi plastik di samping tempat tidur.
Ia memandangi wajah pria yang pernah ia cintai, pria yang pernah ia impikan untuk menghabiskan masa tua bersamanya. Tidak ada lagi cinta, tetapi juga tidak ada lagi kebencian yang membakar. Hanya rasa hampa dan kesadaran akan nasib yang menyedihkan. Kinar berbicara, suaranya pelan dan jelas, meskipun ia tahu Ardan tidak bisa mendengarnya. Aku sudah datang, Ardan, bisiknya. Aku datang bukan karena aku masih peduli padamu, tapi karena aku peduli pada diriku sendiri. Aku harus menutup bab ini secara tuntas, di depanmu. Aku tidak memberimu 200 juta rupiah. Aku hanya memberi 90 juta rupiah untuk biaya rumah sakit, untuk memberimu kesempatan hidup agar kau bisa menghadapi konsekuensi dari semua pilihan buruk yang kau buat, utang, kebohongan, dan pengkhianatanmu. Kinar menghela napas. Kau selalu berusaha mengambil jalan pintas, Ardan. Kau selalu ingin kekayaan instan tanpa kerja keras. Dan kau menghancurkan segala yang stabil dalam hidupmu, termasuk aku. Aku telah melepaskanmu, Ardan. Aku telah memaafkanmu, bukan untuk membebaskanmu dari dosamu, tetapi untuk membebaskan diriku dari amarahku. Ia mengambil tangan Ardan yang terbaring lemas, lalu melepaskannya perlahan. Aku doakan kau bangun, Ardan. Bukan untuk hidup bahagia, tapi untuk menghadapi apa yang telah kau tanam. Perpisahan sejati kita bukan terjadi di meja pengadilan, tapi di sini. Selamat tinggal, Ardan. Aku pergi dan aku tidak akan menoleh lagi. Kinar bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Ketika ia keluar dari rumah sakit, udara terasa lebih ringan. Babak Ardan Satya dalam hidupnya sudah selesai. Penutupan emosional itu jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia lindungi. Beberapa hari setelah Kinar mengajukan laporan resmi yang didukung oleh koneksi hukum Javier, polisi secara formal memanggil Maya Kirana untuk diinterogasi. Panggilan itu bukan hanya terkait upaya pemerasan terhadap Kinar, sebuah tuduhan yang kuat berkat bukti transfer bank dan rekaman percakapan, tetapi juga terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat utang Global Konsultan Solusi. Polisi, yang sudah lama mengincar sindikat rentenir tersebut, melihat Maya sebagai mata rantai yang rapuh yang dapat mereka manfaatkan. Maya, yang mengira masalah ini hanyalah drama pribadi yang bisa ia menangkan dengan air mata dan ancaman, segera menyadari ia telah membuat kesalahan besar. Ia tidak memiliki pengacara, tidak memiliki uang, dan sekarang ia menghadapi ancaman tuntutan pidana yang jauh lebih serius daripada utang perdata. Keputusasaannya mencapai titik didih. Ia mencoba menghubungi Kinar lagi, menggunakan segala cara, akun media sosial yang lama, email dari alamat yang berbeda, tetapi semua jalur komunikasi telah ditutup secara permanen oleh Kinar. Maya akhirnya memahami bahwa ia berhadapan dengan lawan yang tidak lagi bisa diintimidasi. Kinar telah menggunakan kecerdasannya untuk mengubah statusnya dari korban menjadi penuntut. Di bawah tekanan interogasi, Maya mengakui bahwa sebagian besar uang yang ia minta dari Kinar memang direncanakan untuk menenangkan rentenir, dan bahwa ia sendiri telah menandatangani beberapa dokumen pinjaman bersama Ardan. Ia memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ia hanya korban kebohongan Ardan. Namun, pengakuan itu sudah terlambat. Menyadari ia akan menghadapi tuntutan pidana dan dikejar rentenir yang kini menganggapnya sebagai penanggung jawab utama setelah Ardan koma, Maya mengambil keputusan yang drastis, melarikan diri. Sebelum menghilang, ia harus menyingkirkan satu-satunya aset dan beban terakhirnya, Ardan Satya. Maya menghubungi keluarga Ardan yang tinggal di kota lain, sebuah keluarga yang selama ini dijauhi Ardan karena ia juga berutang pada mereka. Dengan nada yang dipaksakan, Maya menjelaskan kondisi Ardan, menyerahkan semua tanggung jawabnya. Ia melebih-lebihkan bahwa ia sudah mengeluarkan ratusan juta untuk biaya perawatan dan kini tidak sanggup lagi. Keluarga Ardan, meskipun skeptis terhadap kisah heroik Maya, tidak punya pilihan selain mengambil alih. Dalam sebuah tindakan terakhir yang murni pragmatis, Maya segera mengatur pemindahan Ardan. Ia tidak memindahkannya ke rumah keluarga, melainkan ke fasilitas perawatan kronis milik pemerintah yang menerima layanan BPJS, yang biayanya akan ditanggung negara. Hal ini memastikan Ardan tetap hidup tetapi sepenuhnya lepas dari tanggung jawab finansial Maya. Maya menyerahkan semua dokumen medis dan administrasi Ardan kepada keluarga, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Bagi Kinar, yang menerima laporan singkat dari pengacara Javier,
Kabar hilangnya Maya dan pemindahan Ardan adalah konfirmasi kemenangan total. Maya telah menyerah, dan yang paling penting, Ardan telah menjadi urusan publik dan keluarga, bukan lagi urusan pribadi Kinar. Kinar duduk di meja kerjanya, melihat berita di media online yang samar-samar menyebutkan sindikat utang, Global Konsultan Solusi, sedang diselidiki. Kinar tahu, meskipun namanya tidak disebut, ia telah memainkan peran kunci dalam menggoyahkan jaringan kejahatan finansial tersebut. Drama itu akhirnya mati. Kinar telah memenangkan pertempuran terakhirnya tanpa harus mengorbankan integritas atau keuangannya, membeli ketenangan yang jauh lebih berharga daripada jumlah 200 juta rupiah yang diminta oleh Maya. Bab ini ditutup dengan kebebasan yang mutlak. 1 bulan kemudian, kampanye besar yang digarap Kinar bersama Javier sukses besar, mendatangkan pujian dari seluruh industri. Kinar tidak hanya mendapatkan bayaran yang fantastis, tetapi juga reputasi sebagai copywriter paling strategis dan andal di Jakarta. Setelah menyelesaikan proyek tersebut, Javier mengajak Kinar untuk makan malam. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di luar konteks pekerjaan. Javier memilih sebuah restoran yang tenang dengan pemandangan kota. "Selamat atas kesuksesan kita, Kinar. Kau adalah aset yang luar biasa," kata Javier, mengangkat gelas anggurnya. "Terima kasih, Javier. Dan terima kasih lagi untuk semua bantuan hukum yang kau berikan." "Utangku padamu tidak terbayar," balas Kinar, tersenyum. "Utangmu sudah lunas. Melihatmu kembali tenang dan sukses adalah bayaran yang cukup," jawab Javier, menatap mata Kinar dalam-dalam. Suasana menjadi sedikit lebih intim. Javier memegang tangan Kinar di atas meja. "Kinar, aku tahu kau baru saja melalui masa yang sangat sulit. Aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku harus jujur. Aku tidak melihatmu hanya sebagai rekan bisnis lagi. Aku menghormati kekuatanmu, kejujuranmu, dan caramu menangani kekacauan itu. Aku melihatmu sebagai wanita yang luar biasa." Kinar merasakan jantungnya berdebar, perasaan yang telah lama mati. Ia tahu Javier tulus. Ia kebalikan dari Ardan. Ia stabil, jujur, dan berani melihat Kinar yang sebenarnya, dengan semua bekas luka masa lalu. "Javier," Kinar menjeda, mengambil napas. "Aku menghargai itu. Tapi aku takut. Aku takut jika aku mencampurkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, aku akan mengulangi kesalahan lama. Aku baru saja membangun tembok pertahanan yang sangat tinggi. Tembok itu ada untuk melindungimu dari orang yang salah, Kinar, bukan dari orang yang tulus," balas Javier lembut. "Aku tidak memintamu menghancurkan tembok itu. Aku hanya memintamu membuka gerbangnya sedikit saja. Kita bisa mulai dengan sangat lambat. Kopi santai, bukan makan malam formal. Aku tidak akan pernah berbohong padamu, Kinar. Aku janji, aku bukan Ardan." Kinar melihat mata Javier yang jujur. Ia menyadari, jika ia terus hidup dalam ketakutan, ia akan merampas kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Ardan telah mengambil 8 tahun hidupnya. Ia tidak akan membiarkan ketakutan mengambil sisa hidupnya. "Baiklah, Javier," Kinar tersenyum, senyum yang mencapai matanya. "Kopi santai minggu depan. Tanpa laptop. Hanya Kinar dan Javier." Itu adalah langkah pertamanya menuju babak baru. 6 bulan kemudian, Kinar dan Javier sedang dalam perjalanan bisnis dan liburan singkat di Bali. Hubungan mereka berkembang perlahan, kokoh, dan penuh rasa hormat. Kinar tidak lagi melihat bayangan Ardan di sudut ruangan. Ia melihat masa depan yang cerah, dibangun di atas fondasi kemandiriannya sendiri. Sementara itu, nasib Ardan telah menjadi kabar burung. Setelah transfer ke fasilitas pemerintah, ia sadar dari koma, tetapi mengalami kerusakan saraf permanen, membuatnya lumpuh sebagian. Ia menghadapi tuntutan perdata dari berbagai kreditor, baik resmi maupun tidak resmi, yang kini mulai menagih. Ardan, sang penipu ulung, kini terbaring tak berdaya, menghadapi konsekuensi utangnya tanpa Maya di sisinya. Kinar duduk di balkon villa dengan pemandangan laut, memegang ponselnya. Ia menerima sebuah email dari Bapak Handoyo, notarisnya, yang menginformasikan bahwa kasus utang Ardan sudah sepenuhnya dikesampingkan dari Kinar. Secara hukum, ia telah 100% bebas. Kinar tersenyum, menutup email itu.
Saat ia sedang menikmati matahari terbit, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal, yang ia lupa blokir karena ia sudah lama tidak menerima panggilan dari nomor yang mencurigakan. Itu mungkin saja marketing kartu kredit, atau operator telekom. Kinar menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi ketakutan atau waspada. Ia sudah memenangkan pertempuran terbesarnya. Ia mengambil ponselnya, menjawab panggilan itu, dan berbicara dengan kepercayaan diri yang mutlak. "Halo? Kinar Anindita," katanya dengan nada yang ramah namun berwibawa. "Ada yang bisa saya bantu?" Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi pertanyaan sarkastik, "Siapa?" Kinar Anindita, yang dulu adalah korban, kini adalah penguasa takdirnya sendiri.